Fang Xiun ayah dari Fang Rongrong. Liu Jing ibu dari Fang Rongrong. Anak itu sudah tiada. Anda juga harus menjaga baik-baik diri Anda. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan membunuh pembawa sial ini. Dia yang bersikeras agar Ming Chuan pergi membeli kue. Dia membunuh anakku. Kenapa bukan dia yang mati? Ibu. Maafkan aku. Ibu. Feng Rongrong. Apakah kamu ingin tahu apa kata-kata terakhir kakakmu di toko kue? Sebelum dia meninggal. Dia berkata, "Jika aku berani menyakitimu sedikit pun, dia tidak akan membiarkanku lolos bahkan sebagai hantu." Kau membunuh kakakku. Ya. Aku membunuh Feng Mingchuan. Tapi, siapa yang akan percaya? Xiaoyu. Ibu. Dasar bajingan. Xiaoyu. Xiaoyu. Xiaoyu, kau baik-baik saja. Feng Rongrong, kakakmu mengalami kecelakaan mobil. Karena dia membelikanku untukmu, sekarang kau mendorong adikmu jatuh dari tangga. Apakah ingin dia mati juga? Tidak, dia jatuh sendiri. Beraninya kau membantah? Bagaimana seorang ibu bisa melahirkan orang sepertimu? Sekejam dirimu. Ibu? Aku hanya anak angkat. Tidak pantas bagimu bertengkar dengan kakak karena aku. Jika kakak masih hidup, dia pasti tidak ingin melihat hubungan kalian berakhir seperti ini. Dasar pembunuh. Kau tidak pantas menyebut kakakku. Kaulah yang tidak pantas. Jika kau berani memfitnah Xiaoyu lagi, jangan pernah kembali ke rumah ini. Rumah? Aku tidak punya rumah lagi. Sejak kakak meninggal. Hatimu hanya untuk Fang Xiaoyu. Baiklah. Aku pergi. Aku akan memberi ruang untuk kalian semua. 1 juta. Bunuh Feng Rongrong. Dengan begini, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan keluar. Semua orang bilang, kita terlihat cukup mirip. Aku akan mengalihkan perhatian mereka sebentar lagi. Kau ingat untuk lari cepat. Yu Xiu, kau dan Xiao Jin adalah teman-teman terpentingku di dunia ini. Aku tidak punya kakak lagi. Aku tidak bisa tanpamu. Bajingan, pergi ke neraka. Berhenti di situ. Ibu, aku di sini. Ibu. Ibu? Ibu. Ritsletingku macet. Bisakah kamu membantuku? Selamatkan aku. Aku sangat takut. Aku akan mati. Baik. Ibu. Ibu. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Ibu.
Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Aku sudah meninggal. Meninggal tepat di luar. Tidak jauh dari pintu keluarga Fang. Dan orang tuaku. Sibuk merayakan putri angkat mereka. Ulang tahun. Mereka tidak ingat. Mereka masih punya putri kandung. Ayo, mari kita tiup lilin bersama. Terima kasih ibu dan ayah. Rongrong ini sudah beberapa hari tidak pulang. Dia tidak mengangkat telepon dan tidak membalas pesan. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kalau tidak, mari kita panggil polisi. Halo. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Ayo pergi ke kantor polisi. Ibu. Ayah. Kau masih mengkhawatirkanku. Kau tidak membenciku begitu dalam. Kan? Ibu dan ayah. Apakah kalian akan mencari kakak perempuan? Bisakah aku ikut dengan kalian juga? Aku ingin meminta maaf padanya secara langsung dan memohon padanya untuk pulang. Ini terlalu menakutkan. Hak apa yang dia miliki untuk melampiaskan amarahnya padamu? Pembawa sial. Selain membawa masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Kali ini dia bahkan bermain. Aksi menghilang. Dia ingin kita mencarinya. Mimpi saja. Lebih baik dia tidak pernah kembali. Liu Jing. Bagaimanapun juga dia adalah putri kita. Ayah, maafkan aku. Sebagai anak angkat, aku seharusnya tidak berbicara sembarangan. Di mataku, kau adalah putri kandungku. Baiklah. Jangan bicarakan tentang pengganggu suasana itu, ibu akan mengajakmu berbelanja. Ibu, mungkinkah kau bisa melihatku? Batalkan kartu Feng Rongrong untukku. Dia sangat suka menjadi pengemis. Kalau begitu biarkan dia menjadi pengemis seumur hidup. Ibu, apa kau benar-benar membenciku begitu dalam? Permisi. Siapa di antara kalian keluarga Fang Rongrong? Saya ayahnya. Ini ibunya. Dan adik perempuannya. Apa yang terjadi pada Rongrong? Masalah apa yang dia sebabkan sekarang? Dia selalu liar dan gila di luar, selalu menyebabkan masalah. Kali ini, jangan pergi menjemputnya juga. Biarkan dia tinggal di sana selama beberapa hari, untuk menjernihkan pikirannya. Xiaojin teman Fang Rongrong. Apakah kau pantas menjadi seorang ibu? Putrimu sudah hilang selama 3 hari dan kau tidak peduli. Dan kau masih mengucapkan kata-kata sinis seperti itu. Baru-baru ini ada kasus pembunuhan di kota. Korbannya adalah seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun. Teman Fang Rongrong melaporkan dia hilang. Mengatakan dia sudah hilang selama 3 hari. Bisakah Anda memberikan terakhir kali Anda menghubungi Fang Rongrong? Ini akan membantu penyelidikan kami. Untuk melihat apakah ada kesalahan. Kakakku juga pernah menginap di luar sebelumnya. Saat itu dia bersama teman bernama Xiao Jin ini. Mereka pergi bersama. Dia mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Ya, sama sekali tidak mungkin terjadi apa-apa padanya. Dia pasti sedang bermain-main dengan pria lain lagi. Akan bermain-main. Dia selalu tidak bermoral. Kau tidak perlu membuang waktumu untuknya. Kau. Ibu, kau membenciku begitu dalam. Masalah ini melibatkan kasus pembunuhan. Apakah Anda yakin? Putri Anda baik-baik saja. Tentu saja. Pembawa sial itu suka keluar. Tapi dia sangat tangguh. Orang lain bisa dalam masalah tapi dia akan baik-baik saja. Apakah kau bahkan manusia? Rongrong adalah putri kandungmu. Namun kau memfitnahnya seperti ini. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia hanya seorang yang tidak bermoral. Gadis, Xiao Jin. Apakah kau benar-benar ibu kandung Rongrong? Putri kandungmu sudah hilang begitu lama. Dan kau sama sekali tidak peduli. Dan kau bahkan menyebarkan rumor tentangnya. Apakah kau berharap dia mati? Anda, semuanya tenanglah. Meskipun Anda yakin, putri Anda baik-baik saja. Masalah ini melibatkan kasus pembunuhan. Tuan Fang tolong. Ikut kembali dengan petugas kami. Untuk memberikan pernyataan. Apa kau masih berlama-lama di sini? Aku tidak tahu dari mana kau berasal, nah. Mencoba naik dengan menempel pada gadisku. Dan menjadi kaya. Mimpi saja. Apa katamu? Ada saksi mata yang melihat Fang Rongrong di lokasi kejadian utama. Jika Anda bisa memberikan petunjuk dan membantu kami menemukannya bahkan semenit lebih cepat, dia mungkin masih punya kesempatan untuk selamat. Jika kita menunda lebih lama lagi, itu akan berbahaya.
Bos, lihat ini. Ini adalah kalung yang kami temukan di lokasi kejadian. Tolong lihat. Apakah ini milik Fang Rongrong? Ini milik Feng Rongrong. Kami memberikannya di ulang tahunnya ke-17. Sebagai hadiah ulang tahun. Ada huruf R di atasnya. Mungkinkah? Apa benar terjadi sesuatu pada Rongrong? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mati? Ibu, ada kabar tentang kakakku. Aku meminta seorang teman untuk mencari tahu. Dan mereka bilang kakakku pergi bepergian dengan teman-teman. Menyuruh kita untuk tidak mengkhawatirkannya. Aku tahu itu. Gadis itu sangat tangguh. Dia hanya membawa sial bagi orang lain. Dia tidak akan mendapat masalah apapun. Kalian tidak perlu menyelidiki lagi. Aku jelas sudah mati. Kenapa aku masih merasakan sakit? Ibu, di matamu, apa aku benar-benar tidak berharga? Lalu bagaimana kau menjelaskan kalung itu? Apakah kau benar-benar tidak peduli dengan nasibnya? Aku sudah punya ayahnya. Hentikan kartunya. Dia tidak punya uang. Dia menggadaikan kalung itu kan? Aku bahkan curiga. Jika kalian berdua yang mengatur ini, mencoba datang ke sini dan menipu uang kami, jangan hanya keras kepala di sini dan tidak pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan mematahkan kakimu. Kau bisa mematahkan kakiku, tapi kau harus mengirim seseorang untuk menemukan Rongrong. Jika sesuatu terjadi padanya, kau akan menyesalinya. Lepaskan. Pengawal-pengawal. Aku tidak akan pergi, kecuali kau mengirim seseorang untuk menemukan Rongrong. Kau masih tidak pergi. Pengawal, patahkan kakinya. Xiao Jin. Ibu maafkan aku. Ini salahku. Aku yang menyebabkan kematian kakakku. Tolong jangan pukul dia lagi. Ibu, karena teman kakakku sudah datang untuk menengahi. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalah? Kakakku selalu bangga dan temperamental. Tidak apa-apa jika dia melampiaskan amarahnya padaku. Jangan marah padanya, lagi karena aku terlalu memanjakannya. Memanjakannya sampai dia menjadi terlalu sombong dan terlalu keras kepala. Itu menyebabkan saudaramu di usia yang begitu muda kehilangan nyawanya. Aku tidak akan mencarinya. Bahkan jika dia kembali sendiri, dia harus bersujud dan meminta maaf padamu. Baru setelah itu aku akan mengizinkannya untuk masuk ke pintu keluarga Feng. Fang Xiaoyue, kau jelas yang membunuh kakakku. Dasar pembunuh. Rongrong. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan menemukanmu. Xiao Jin. Maafkan aku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Xiao Jin. Kalung ini dibuat khusus untuknya oleh Min Chuan. Dia tidak pernah melepasnya. Anda mengusir polisi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Rongrong, Anda akan menyesal terlambat. Sejak hari sesuatu terjadi pada Min Chuan, di mataku, dia juga mati. Hari aku meninggal. Sepertinya aku melupakan sesuatu. Jika dia benar-benar meninggal, tidakkah Anda akan sedih? Ibu, apakah karena aku di sini? Kakak tidak pulang. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan cara ini untuk membalas dendam padaku. Jangan bersedih karena orang seperti itu. Dia 18 tahun. Dia sudah dewasa. Apakah dia ingin kita semua bermain permainan kekanak-kanakan dengannya? Dia tidak akan mati. Jangan khawatirkan dia. Bukankah kau bilang kau ingin membeli piano lagi? Sore ini, suruh para pekerja membersihkan kamarnya untuk membuat ruang musik untukmu. Karena dia tidak mau kembali, maka biarkan dia tidak pernah kembali. Liu Jing, jika hari itu benar-benar tiba, Anda akan menyesalinya. Apakah Anda keluarga Fang Rongrong? Kami menemukan mayat wanita di lokasi kejadian. Kami harap Anda bisa bekerja sama dan datang untuk melihat, untuk memastikan apakah itu putri yang hilang Fang Rongrong. Ini jelas bukan kakakku.
Dia paling mencintai kecantikan saat masih hidup. Bagaimana mungkin dia membiarkan wajahnya rusak seperti ini? Jika dia benar-benar bisa melindungi wajahnya, apakah dia masih akan meninggal? Anggota keluarga tolong. Identifikasi dari pakaian dan perhiasan. Dan nilai, apakah dia putri Anda? Fang Rongrong. Saya tidak di rumah hari itu. Jadi saya tidak tahu apa yang putri saya kenakan. Aku juga tidak ingat. Aku tidak memperhatikan. Di keluarga ini, aku benar-benar tidak dibutuhkan. Karena tidak ada di antara kalian yang tahu apa yang dikenakan Fang Rongrong. Pada hari dia menghilang, maka kita hanya bisa mengandalkan perbandingan DNA. Hasil perbandingan akan tersedia dalam seminggu. Xiao Yu, cari cara untuk menghubungi Feng Rongrong dan suruh dia pulang cepat. Jika dia terus bertingkah seperti ini, aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup ini. Feng tua, polisi hanya mencoba menakut-nakuti kita. Gadis itu sangat menghargai hidupnya. Yang di dalam, tidak mungkin dia. Sudah berapa kali saya bilang, jangan menyalahkan Rongrong lagi. Berhenti membuat keributan. Anda tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat, putra kita sudah tiada, dan putri kita juga sudah tiada. Ibu, jangan marah pada ayah. Dia hanya terlalu mengkhawatirkan kakak. Halo, Fang Rongrong menyimpan bukti. Anda menabrak Fang Minchuan dalam sebuah kecelakaan di kotak penyimpanan aman ban. Pukul 2 siang. Kunci itu akan dikirim ke meja depan perusahaan ayahmu. Feng Rongrong. Bahkan mati pun kau tak bisa tenang. Ibu, aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Xiao Yu. Kenapa kita tidak bergerak? Macet di depan. Tuan Feng, ini ada paket untukmu. Siapa yang mengirimnya? Aku tidak yakin. Ayah, ini paketku. Temanku pasti mengirimnya ke alamat yang salah. Sepertinya aku melihat nama Rongrong. Apakah kau terlalu merindukan Rongrong sampai berhalusinasi? Ibu Rongrong. Itu karena masalah Minchuan. Dia tidak bisa melupakannya. Dia hanya memanfaatkanmu untuk hiburan sementara. Sebaiknya kau mengerti posisimu. Keluarga Fang hanya punya satu putri Rongrong. Dasar orang tua kotor, kau ingin membela putrimu? Sayang sekali. Itu harus di kehidupan selanjutnya. Desak. Minta pengacara datang ke rumah. Aku ingin membuat surat wasiat. Apakah Rongrong bisa kembali atau tidak? Aset keluarga Fang tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Feng Rongrong. Siapa yang menyuruhmu bersikeras mencari pembunuh yang membunuh The film saudaramu? was translated Kematianmu and lebih baik narrated daripada by kematianku. Jangan salahkan aku. Fang Xiaoyue, kau benar-benar yang membunuhku. Ibu, jangan lihat. Ini foto jelek yang diambil temanku. Ini terlalu jelek. Tolong jangan lihat lagi. Ibu tidak akan melihat. Ibu di sini karena ibu ingin kau pergi ke sekolah untuk mencari temanmu dan bertanya tentang keberadaan anak nakal itu. Bukankah kau bilang sebelumnya kalau dia pergi bepergian selama dia mau kembali? Apa yang terjadi sebelumnya? Aku bisa melepaskannya. Baik. Aku akan membantu ibu menemukan kakak secepatnya. Kau harus membantu ibu bertanya. Seperti yang diharapkan. Kau tidak akan pernah memperlakukanku sebagai putri kandungmu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Apakah kau benar-benar bersedia untuk menyumbangkan semua asetmu dan tidak meninggalkan apapun untuk putri angkatmu? Bagaimanapun juga, dia sudah berada di keluargamu selama hampir 10 tahun. Aku hanya punya satu putri Rongrong. Jika dia benar-benar tidak bisa kembali, maka anggap saja aku mendoakannya. Dan Minchuan di kehidupan selanjutnya.
Orang tua menyebalkan ini. Dia benar-benar menyumbangkan uangnya. Dan tidak meninggalkan sedikit pun untukku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya melakukan ini. Apa yang kau lakukan? Ayah. Aku sudah memanggilmu ayah selama 10 tahun. Aku juga putrimu. Kenapa kau sangat pilih kasih? Aku punya bagian di keluarga Feng. Kau tidak bisa menyumbangkan semuanya. Kau hanya putri angkat keluarga Fang. Keluarga Fang. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Feng Mingchuan sudah mati. Feng Rongrong juga sudah mati. Keluarga Feng seharusnya milikku. Apa katamu, kau? Feng Mingchuan dan Feng Rongrong keduanya sudah mati. Mau tahu siapa yang membunuh mereka? Kalau begitu turunlah dan tanyakan sendiri pada mereka. Ayah! Fang Xiaoyue, aku akan membunuhmu. Feng Tua ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat bawa ayahmu ke rumah sakit. Aku akan segera mencari seseorang untuk mengemudi. Ruang operasi. Orang tua, aku tidak percaya kau begitu sulit dibunuh. Sampai kau masih bisa keluar dari ruang operasi hidup-hidup. Mengapa ayahmu tiba-tiba jatuh? Dia tiba-tiba mendapat serangan. Mengapa obatnya hilang? Kau satu-satunya di ruang kerja saat itu. Apa sebenarnya yang kau katakan padanya? Aku baru saja pergi ke ruang kerja untuk memberitahu ayah bahwa ada kabar tentang kakak. Dia bilang, keluarga ini mencekiknya. Dia lebih baik mati daripada kembali. Lalu ayah sangat marah sampai terjatuh. Sebuah vas bahkan mengenai kepalanya. Aku pergi membantunya berdiri. Dan kemudian kau masuk. Ini kakakku. Pesan yang dia kirim ke teman sekelasnya. Aku tahu dia tidak akan mati. Pembawa sial ini. Dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan seluruh keluarga. Sungguh rencana yang kejam. Dia bahkan mencoba bermain sebagai korban. Aku akan segera mencari seseorang untuk membakar mayat itu sampai menjadi abu. The film was translated and narrated by M Media. Bantu aku membuat pesan palsu terkait Fang Rongrong yang kabur dari rumah. Nyonya Fang. Kau datang di waktu yang tepat. Kau tidak perlu melakukan apapun. DNA-nya sudah teridentifikasi. Segera singkirkan mayat itu. Entah dibakar atau dibuang. Itu terserah padamu. Nyonya Fang. Bagaimana jika itu benar-benar putrimu? Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan, membuang jenazahnya begitu saja? Aku hanya punya satu putri. Dan itu adalah Feng Xiaoyu. Aku di sini hari ini untuk mengambil yang dirilis lebih awal. Laporan perbandingan DNA. Apakah itu Fang Rongrong? Lihat sendiri. Dia punya hidup yang paling sulit. Orang lain bisa mati tapi dia tidak akan pernah. Sama sekali bukan dia. Maaf saya salah. Laporan DNA yang Anda minta belum siap. Ibu, jika ibu benar-benar khawatir tentang kakak, aku akan menelpon teman sekelasnya dan memintanya untuk membujuk kakak untuk segera kembali. Tidak perlu memanggilnya, karena dia sangat tidak suka pulang. Maka biarkan dia tidak pernah kembali. Gadis sialan itu semakin menjadi jeti. Segera bakar mayat itu. Tanpa mayat itu, mari kita lihat trik apa lagi yang bisa dia lakukan. Jika anggota keluarga ingin mengambil jenazah dan mengurusnya sendiri, mereka harus menandatangani formulir klaim. Setelah ditandatangani, registrasi rumah tangga orang ini akan dibatalkan. Maka dia akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Dia suka bermain, permainan menghilang. Kalau begitu aku akan membuatnya. Orang hilang di dunia ini. Keluarga Feng Shiwen. Siapa keluarga Feng Shiwen? Saya. Jantungnya berhenti saat operasi. Tanda tangan keluarga sekarang diperlukan untuk melakukan operasi jantung terbuka. Feng Tua, bagus sekali. Orang tua itu akhirnya mati. Rongrong. Kau akhirnya bangun. Aku akan memanggil dokter.
Ayah! Lepaskan aku. Aku harus menemukan mamaku. Aku harus memberitahunya. Sifat asli Fang Xiaoyue. Dia tidak akan mau menemuimu. Jika kau muncul di hadapannya sekarang, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Aku adalah putri kandungnya. Bagaimana dia bisa begitu buta mempercayai Fang Xiaoyue? Kenapa dia tidak bisa memaafkanku? Siapa di sana? Langit mengasihani aku dan membiarkanku bertemu denganmu lagi di rumah sakit. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Apa kau ingin mati lagi? Apa kau ingin Yusu mati sia-sia? Yusu sahabat terbaik Fang Rongrong. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya sedang bertanya padamu. Mengendap-endap, siapa kamu? Dokter, bagaimana keadaannya? Dia diselamatkan kali ini. Tapi jantungnya sudah nekrotik. Kemungkinan untuk bangun hampir tidak ada. Xiao Jin, aku harus kembali ke keluarga Fang. Aku tidak bisa membiarkan Fang Xiaoyu menyakiti kerabatku lagi. The film was translated Pembunuh yang and membunuh Yusu. narrated by M Media. Aku curiga juga terkait dengan Fang Xiaoyue. Aku ingin kembali. Jika bar itu bermasalah lagi, kamu tidak diizinkan berdiri di depanku. Baiklah, jangan menangis, aku baik-baik saja. Ibuku bilang aku punya hidup yang sulit. Aku tidak akan mati. Rongrong, mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan baik. Benarkah? Xiao Jin, jadilah saksiku. Baiklah, aku akan menjadi saksimu. Kalian berdua adalah yang paling baik di dunia. Aku akan kembali sebagai Yushu. Mulai sekarang, aku akan hidup dengan baik untuknya. Baik. Tidak peduli apakah kau Yusu atau Fang Rongrong. Aku akan melindungimu. Ibu, tolong jangan menangis lagi. Jika ayah melihat ibu begitu sedih untuknya, dia pasti akan kesal. Dan kakak, aku berharap kakak masih di sini. Ini semua karena dia. Bagaimana bisa aku melahirkan Feng Rongrong, pembawa sial seperti itu? Jika aku tahu dia akan menyebabkan kita tidak punya kedamaian di seluruh keluarga. Saat dia lahir, seharusnya aku mencekiknya. Mayat di kamar mayat itu, aku tidak tahu itu milik siapa. Aku akan meminta teman sekelasku mengirim pesan ke kakakku segera, memberitahunya untuk kembali secepat mungkin. Dia masih ingin kembali. Aku akan pergi menandatangani dokumennya sekarang, dan menyuruh seseorang membakar. Untuk membakar mayat itu, batalkan permanen registrasi. Bagaimana mungkin dia peduli padaku? Nyonya Fang, namaku Yushu. Aku bukan putrimu. Kau tanpa alasan menamparku. Laporan polisi ini seharusnya diajukan olehku. Kakak, ayah tiba-tiba sakit karena kamu. Ibu masih khawatir kalau kamu akan ditipu di luar. Keduanya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jadi jangan marah lagi pada ibu. Pembawa sial, kamu masih berani kembali. Dasar anak nakal. Bukankah kamu bilang tidak akan mengakui aku sebagai ibumu? Darah yang mengalir di nadimu adalah darahku. Hidupmu juga kuberikan. Jika kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu, kalau begitu mati saja. Pergi sana. Ada apa? Apa yang kau lakukan di sini? Tangkap mereka semut. Dia adalah Feng Rongrong. Dia memasukkan kematiannya. Dia menipu kita semua. Tangkap dia. Beri dia pelajaran yang bagus. Nyonya Fang. Namaku Yushu. Apa yang kau lakukan? Nyonya Fang, dia memang Yushu. Dan putrimu Fang Rongrong sama sekali tidak memiliki hubungan. Jika dia menuntutmu, kaulah yang seharusnya ditangkap. Daftar riwayat hidup. Dia bukan Feng Rongrong. Ibu, dia benar-benar bukan Feng Rongrong. Namanya Yushu. Itu karena sebelumnya, dia mirip kakakku, dan mereka bertemu di bar.
Jadi kamu yang membawa Feng Rongrong ke bar dan main-main dengan laki-laki. Gadis itu Yushu. Aku tidak. Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan Feng Rongrong? Apakah dia di luar lagi? Main-main dengan laki-laki. Dia putrimu. Bagaimana bisa kau memikirkannya seperti itu? Aku hanya punya satu putri. Namanya Feng Xiaoyu. Karena kamu bukan Feng Rongrong. Xiaoyu, ayo pergi. Tidak perlu buang-buang waktu di sini dengan anak nakal ini. Ibu, kau mengenaliku. Beritahu gadis sialan itu. Karena dia sangat membenci keluarga Feng. Keluarga Feng tidak membutuhkan putri satu-satunya ini. Aku akan The menganggapnya film was saja mati di translated luar. and narrated by M Media. Orang murahan. Bahkan teman. Sama murahan juga. Xiao Jin. Haruskah aku tidak hidup? Orang yang meninggal hari itu. Kenapa bukan aku? Kamu tidak tega melihatku mati. Jadi bagaimana bisa aku hanya melihatmu mati? Tolong. Pembunuhan. Rongrong. Kamu harus hidup untukku. Yusyu. 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 Aku pasti akan membuat mereka yang membunuhmu membayar harga yang setimpal. Berita terkini hari ini menyusul kematian ahli waris grup Feng dalam kecelakaan mobil. Ketua grup Feng dirawat di rumah sakit setelah sakit parah mendadak. Istri ketua Feng dilarikan ke rumah sakit tadi malam tengah malam karena keracunan makanan. Ibu, apa yang kamu lakukan? Apakah karena kakak membenci ibu? Jadi kamu ingin memanfaatkan rawat inapnya untuk membunuhnya? Aku tidak. Itu kamu. Ibu, dia baru saja mencoba mencekikmu. Untung aku tiba tepat waktu. Dia pasti bertindak atas inisiatifnya sendiri, ingin membalas dendam untuk kakak. Itulah mengapa dia ingin melukaimu. Aku tidak jangan percaya padanya. Aku hanya keluar. Ibuku menyuruhmu keluar. Apa kamu tuli? Nyonya Fang, mengapa Tuan Fang jatuh sakit? Kau tidak mungkin tidak. Curiga sama sekali kan, penyakit Tuan Fang. Fang Xiaoyu ada di sana. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Xiaoyu, ayahmu selalu membawa kotak obatnya. Hari itu ketika dia sakit. Mengapa kamu tidak memberinya obat tepat waktu? Aku sangat ketakutan hari itu. Aku baru saja akan mencari kotak obat ketika kamu masuk. Ibu, kamu tidak mungkin benar-benar percaya apa yang dia katakan kan? Aku tidak. Ini ibu. Minumlah air. Aku akan mengurus prosedur kepulanganmu. Baiklah. Feng tua. Penyakit Feng tua. Apakah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Xiaoyu? Apa yang kamu lakukan di rumah kami, pembunuh? Keluar sekarang. Di keluarga ini. Siapa pembunuh sebenarnya? Fang Xiaoyue, kurasa kau tahu lebih baik dariku. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Xiaoyu, berhenti. Ibu, dia hampir membunuhmu sebelumnya. Kali ini menyelinap ke rumah kami. Dia pasti punya niat buruk. Aku menyuruhnya datang. Mata bocah ini. Kenapa sangat mirip dengan mata pembawa sial itu? Ibu, ini rapor saya. Saya mendapat nilai A semua. The film was translated and narrated by M Media. Ayahmu dirawat di rumah sakit. Tidak nyaman bagiku untuk bergerak. Jika kamu bolak-balik merawatnya, tubuhmu akan ambruk. Biarkan dia merawatku di rumah. Kamu juga akan lebih mudah nanti. Lalu mengapa harus dia?
Aku takut dia akan melukaimu. Bahkan jika aku menyakiti siapapun, aku tidak akan pernah menyakitinya. Baiklah, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Aku lelah. Aku perlu istirahat. Saat aku masuk kamarku, aku punya kebiasaan menyalakan dupa. Selain Feng Tua yang tahu, hanya Feng Rongrong. Gadis itu yang tahu. Mungkinkah dia? Nyonya Fang, kau bisa tidur sekarang. Siapa sebenarnya kamu? Ibu. Kau mengenaliku. Kebiasaanku menyalakan dupa. Apakah Feng Rongrong, gadis itu yang memberitahumu? Dia menyuruhmu mendekatiku dan mencari muka denganku, agar aku bisa memaafkannya dan membiarkannya kembali ke keluarga Feng begitu. Dia bermimpi. Jangan berpikir hanya karena kamu punya wajah ini, dan kamu mencoba mencari muka denganku. Kamu bisa membantunya. Kenali identitasmu sendiri. Kamu adalah pengasuh yang kupekerjakan. Jangan besar kepala. Ibu, 2 hari terakhir ini, karena apa yang terjadi dengan kakak dan ayah, kamu belum tidur nyenyak. Aku secara khusus membuatkan sup penenang untukmu. Minumlah, dan kamu akan bisa tidur lebih nyenyak. Tidak. Aromaterapi dan bahan sup penenang tidak cocok. Kau tidak bisa meminumnya. Kamu hanya pengasuh ibuku yang dipekerjakan. Apa yang kamu tahu? Kau sangat peduli pada mamamu. Bahkan jika aku mengatakan aromaterapi dan bahan sup penenang tidak cocok, adalah salah penilaiku. Bukankah kau seharusnya tetap senang? Aku menghentikanmu untuk mencegah Nyonya Fang pergi ke rumah sakit lagi. Bagaimana bisa? Aku merasa kau sangat kecewa. Karena Nyonya Fang tidak mengalami kecelakaan. Sebelumnya Nyonya Fang keracunan makanan. Tidak mungkin. Bukan dari makanan yang kau berikan padanya kan? Ibu, dia mencoba menabur perselisihan antara kita ibu dan anak. Tolong jangan percaya padanya. Sebelum aku keracunan makanan, aku rasa aku makan kue bulan pasta biji teratai yang dibawa Xiao Yu. Mungkinkah? Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Xiao Yu, niatmu. Ibu tahu. Kamu keluar dulu. Aku perlu istirahat. Kamu berani menentangku. Aku tidak dipekerjakan olehmu. Mengapa aku tidak berani menentangmu? Ibuku cepat atau lambat akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Tunggu saja untuk berkemas dan pergi. Kalimat ini, aku mengembalikannya padamu. Fang Xiaoyue, orang macam apa kau ini? Berapa banyak hal keji yang telah kau lakukan? Kau tahu sendiri. Saat manusia bertindak, surga mengamati. Kebenaran tidak akan terkubur selamanya. Kau akan mendapatkan balasanmu cepat atau lambat. Kamu benar-benar di sini untuk Feng Rongrong. Untuk membalas dendam. Sayang sekali. Feng Rongrong sudah mati. Feng Mingchuan juga sudah mati. Aku sekarang satu-satunya pewaris keluarga Feng. Kau tidak tahu malu. Jika bukan karena kakak beradik Feng yang menerimamu dulu, kau pasti sudah mati di panti asuhan sejak lama. Kau membalas kebaikan? Tolong jangan menakuti ibu. Siapa di antara kalian yang bernama Yushu? Aku. Kami menerima paket dari pengirim anonim. Di dalamnya ada video kamu di tempat Fang Rongrong. Lokasi pembunuhan. Tolong ikut kami. Kamu membunuh putriku. Aku. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh Fang Rongrong? Kakak Yushu, bukankah kamu sahabat kakakku? Kamu ada di sana saat itu. Kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Kakakku meninggal dengan sangat tragis. Kau melakukannya. Cukup omong kosong. Ikut kami. Pembunuh. Dia membunuh putriku. Dan aku bahkan membawanya pulang. Kakak Yushu, dia mungkin punya kesulitan sendiri. Bukankah dia sebelumnya menyelamatkan ayah? Dia ingin menyelamatkan ayahmu. Atau dia ingin mengambil nyawanya? Xiao Yu, ayahmu tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Balas dendam kakakmu. Harus dituntut. Yushu, kamu mencari mati. Jangan salahkan aku. Video pengawasan ini tidak bisa membuktikan Pau adalah pembunuhnya. Tapi jika pelaku sebenarnya tidak ditemukan, kau tetap tidak akan bisa membersihkan namamu. Fang Xiaoyu adalah pembunuh sebenarnya.
Dia menyuruh seseorang mencabut oksigen ayahku, dan dia mengirimku jauh dari ibuku. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Tidak. Nyonya Fang. Nyonya Fang. Kamu di sini. Nyonya Fang. Nyonya Fang, apakah Anda baik-baik saja? Nyonya Fang. Hati-hati. Xiaoyu. Kenapa berisik sekali? Ayo cepat pergi. Kakak Yushu. Kenapa kamu ingin membunuhku? Kamu pembunuh. Kamu membunuh Rongrong, dan sekarang kamu ingin membunuh Xiaoyu. Bagaimana kamu bisa sekejam itu? Seseorang. Ada apa, Nyonya? Cepat selamatkan putriku. Kenapa bukan kamu yang mati? Pergi ke neraka. Waktunya membayar dosamu. Baik dulu maupun sekarang. Kau tidak pernah mau mendengarkan penjelasanku. Ibu, di matamu. Bisakah aku tidak pernah lepas dari kata pembunuh? Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ketika Fang Rongrong masih hidup, kau ingin aku mati. Fang Rongrong sudah mati. Dan kau masih ingin aku mati. Karena kau tidak ingin aku hidup. Mengapa kau melahirkanku? Nyonya, serahkan padaku. Sopir keluarga Fang. Ibu, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Ibu. Itu pembunuhnya. Dia bersembunyi di keluarga Fang selama ini. The film was translated and narrated by M Media. Kamu mencariku. Ibu. Kamu berani menyakiti Xiaoyu. Kamu pantas mati. Saat itu, kenapa aku tidak saja memelintir lehermu? Benar-benar kau. Lepaskan. Rongrong. Itu sopir ayahku. Pembunuhnya sebenarnya adalah sopir ayahku. Dia pasti sudah lama bersekongkol dengan Fang Xiaoyu. Oh benar. Orang yang menyamar sebagai Liu Jing dan Fang Xiaoyu dan membuat sandiwara aku juga sudah menemukannya. Dia dan ibumu dulu adalah sahabat terbaik. Bermarga Ruan. Bernama Ruan Su. Dan ayahmu Fang Xiuan bahkan pernah bertunangan. Saat itu, dia menggunakan cara tidak terhormat dan bertunangan dengan ayahmu dengan memalsukan kehamilan. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, pertunangan itu dibatalkan dan dia menghilang. Oleh karena itu, aku menyimpulkan, Fang Xiaoyu kemungkinan besar adalah putri tidak sah ayahmu. Apa? Terlebih lagi, Fang Xiaoyu ini kemungkinan besar tidak hanya mengincar aset keluarga Fang, tapi ada di sini untuk balas dendam. Kalau begitu dia sekarang sendirian dengan ibuku. Ini gawat. Pergi. Apa yang kau lakukan? Aku akan melawanmu sampai mati. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Xiaoyu lagi. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku akan mencekikmu sampai mati. Kau ingin membunuhku? Ibu? Jangan impulsif. Bagus. Kalian berdua bisa mati bersama. Lepaskan aku. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Cepat obat penenang. Keluarga Feng dan kamu tidak ada hubungan sama sekali. Jika kamu tidak ingin berakhir seperti Feng Rongrong, maka bawa dia dan segera pergi. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Aku juga akan memberimu satu kesempatan lagi untuk mati bersamaku. Pergi-pergi. Yushu.
Aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan menyerahkan diri. Dan bilang aku yang menusuk Fang Xiaoyu. Kau pergi ke bandara sekarang juga. Tinggalkan tempat ini. Aku tidak akan pergi. Aku hanya ingin membunuhnya. Dia membunuh kakakku. Membunuh sahabatku. Ayahku juga karena dia masih tidak sadarkan diri sampai hari ini. Dia bahkan mencoba menggunakan tangan ibuku untuk membunuhku. Orang seperti dia, bukankah dia pantas mati? Kau tidak boleh masuk penjara. Jika nanti polisi datang, jangan katakan apa-apa. Tidak. Mencoba lari. Kemana kamu akan lari? Kembali ke kampung halamanmu. Setengah jam yang lalu, aku menyuruh seseorang membawa nenekmu dari pedesaan The film was ke sini. translated and narrated by M Media. Cielo Su, apakah kakimu terluka parah karena jatuh? Nenek akan segera datang. Jangan takut. Kau mengancamku dengan nenek. Dia sudah lebih dari 80 tahun. Apa kau gila? Siapa yang menyuruhmu membunuh putriku? Aku ingin seluruh keluargamu membayar dengan nyawa mereka. Fang Xiaoyu yang ingin membunuhmu. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kapan kau akan membuka matamu dan melihat siapa sebenarnya yang benar-benar binatang buas? Xiaoyu adalah putriku. Kamu yang ingin membunuhku. Kamu membunuh Rongrong. Dan sekarang kamu ingin menyakiti Xiaoyu. Kamu benar-benar pantas mati. Aku putrimu. Mengapa kau tidak mau percaya padaku? Ibu. Aku Rongrong. Jadi ini rencanamu. Kamu membunuh Rongrong dan melakukan operasi plastik agar mirip dengannya. Kamu sudah merencanakan ini sejak awal. Kamu ingin menggantikan Rongrongku. Kamu benar-benar tercela. Aku tidak melakukan operasi plastik. Tidak. Kamu pembohong ulung. Kau benar-benar membuatku jijik. Ini tidak mungkin. Ini palsu. Meskipun wajahmu mirip dengannya. Kau tidak akan pernah bisa menjadi putriku Rongrong. Kau hanyalah seorang pembunuh menjijikkan. Jika bukan karena putriku Xiaoyu yang membutuhkan transplantasi ginjal, aku akan segera memanggil polisi dan menangkapmu. Kau akan ikut denganku sekarang untuk tes kecocokan. Jika ginjalmu dan ginjal Xiaoyuku bisa cocok, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Jika tidak, kau bisa menunggu untuk membayar nyawa putriku dengan nyawamu sendiri. Apakah ini salah satu rencana Fang Xiaoyu lagi? Bagaimana mungkin dia membutuhkan transplantasi ginjal? Ini semua karena tusukan darimu itu? Kau hampir membunuhnya. Jika kau tidak pergi, aku akan menyuruh seseorang mengambil ginjal wanita tua itu. Tidak. Bawa wanita tua itu ke rumah sakit. Tidak. Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Jangan sentuh nenek. Kau tidak boleh pergi. Mereka melanggar hukum. Kita bisa menelepon polisi. Silakan panggil polisi. Mari kita lihat. Siapa yang berakhir di penjara? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kau membuatku marah. Wanita tua itu. Aku tidak akan bisa peduli padanya lagi. Kau. Aku akan pergi bersamamu. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkan nenek. Dia memang. Dia adalah. Di dunia ini. Satu-satunya kerabatku. Nyonya Fang. Kau pasti akan menyesali ini. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak cukup kejam padamu. Ikut denganku. Nyonya Feng Henda datang tepat waktu. Feng Xiaoyu tiba-tiba kambuh. Dia mengalami syok. Dokter sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Tapi bank darah rumah sakit menipis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku ingat catatan medis operasi plastismu. Menunjukkan golongan darahmu adalah O. Ambil darahnya. Ambil sebanyak yang dibutuhkan. Aku harus menyelamatkan putriku Xiaoyu. Aku tidak setuju. Aku hanya setuju datang untuk pencocokan. Kau tidak punya hak bicara dalam hal ini.
Ini adalah apa yang kau berutang pada keluarga Feng. Meskipun itu mengorbankan nyawamu, kau harus memberikannya. Seseorang, seret dia masuk. Tidak ada yang boleh menyentuh kesayanganku. Sayang, jangan takut nenek di sini. Tidak ada yang berani menindasmu. Maafkan aku. Nenek Yu, ini aku. Aku menyebabkan kematian Yushu. Sayang, mengapa kamu menangis? Jangan takut. Jangan menangis. Nenek akan menghajar bajingan-bajingan ini sampai mati. Nyonya Feng, ruang operasi di sana. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penjaga, tangkap orang ini. Tidak. Lepaskan dia. Sayang, jangan takut. Nenek baik-baik saja. Jangan lepas ke dia. Aku bisa mendonorkan darah. Berapa banyak yang kau butuhkan? Aku akan mendonorkan sebanyak yang kau butuhkan. Biarkan orang itu pergi. Nenek. Nenek. Maafkan aku. Jangan menangis. Jangan menangis. Sayangan nenek. Jadilah anak baik. Nenek, ada apa denganmu? Nenek. Nenek, nenek lepaskan aku. Lepaskan aku. Nenek, aku mohon pada kalian semua. Selamatkan dia, seseorang selamatkan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku ingin melihat nenekku. Lepaskan aku. Jika kau tidak ingin nenekmu mati, maka sebaiknya kau diam. Apa yang kau lakukan pada nenekku? Apa yang kau lakukan pada nenekku? Sebelum kau tidak lagi berguna bagiku, aku akan membiarkannya hidup. Jetty, kau harus patuh. Ini adalah apa yang pantas kau dapatkan. Apa yang kau berutang pada putriku. Aku akan menagih semuanya satu persatu. Putri yang mana yang kau? Cari keadilannya. Apakah Fang Xiaoyue? Atau Fang Rongrong? Jika itu benar-benar aku. Siapa yang membunuh Fang Rongrong? Kau seharusnya berterima kasih padaku. Bukankah kau selalu berharap dia mati? Ambil darahnya. Berapapun darah yang dibutuhkan Xiaoyu, ambil sebanyak itu dariku. Meskipun dia kehabisan darah sampai mati, dia pantas mendapatkannya. Lepaskan aku. Feng tua. Rongrong masih belum datang ke mimpiku untuk menemuiku. Katakan padaku, The film was translated apakah and dia tidak mau narrated by M. memaafkanku? Media. Saat itu karena kematian Ming Chuan. Aku terlalu sedih. Bagaimana mungkin aku menginginkan dia benar-benar mati? Dia selalu menyalahkanku karena tidak cukup mencintainya. Sekarang setelah pembunuhnya ditemukan, meskipun tidak ada bukti, aku tidak akan membiarkannya mati sia-sia. Aku pasti akan mendapatkan keadilan baginya. Dokter. Dokter, suamiku sudah sadar. Jika kamu bangun, Jioyun akan dalam masalah. Mati. Jarinya bergerak. Bergerak beberapa kali. Dia pasti sudah sadar. Dokter. Tangannya benar-benar bergerak barusan.
Dia bahkan meremas tanganku. Meskipun Pasin dalam kondisi vegetatif, otot-ototnya tidak nekrotik, fenomena barusan sangat mungkin. Refleks otot Pasin. Itu tidak berarti bahwa Pasin sudah bangun. Feng tua. Kapan kau akan bangun? Ming Chuan sudah tiada. Rongrong juga sudah tiada. Xiaoyu terluka sangat parah oleh Yushu itu. Sampai dia hanya setengah hidup. Tolong cepat bangun. Kau harus bangun. Untuk melindungi kami. Anak tunggal kami. Putriku sudah bangun. Bagus sekali. Aku akan segera ke sana. Suster, tolong bantu aku menjaga suamiku. Pengasuh mengatakan putriku sudah bangun. Aku harus segera pergi. Terima kasih. Xiaoyu, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan takut Xiaoyu. Apapun yang terjadi, ibu selalu di sisimu. The film was Ibu, translated tolong and aku. narrated by Tolong M aku. Media. Jangan takut. Jangan takut anakku sayang. Ibu ada di sini bersamamu. Tidak ada seorang pun yang akan pernah menyakiti sehelai rambut pun di kepalamu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini. Sungguh. Gambaran cinta ibu dan bakti anak. Ibu. Kapan kau akan menyadarinya? Putri baik yang begitu ingin kau lindungi adalah serigala yang hanya ingin melahap seluruh keluarga kita. Darah yang kudonorkan. Di mana nenekku? Sampai kamu dengan patuh mendonasikan ginjalmu kepada putriku. Apa kau pikir kau bisa menggunakan skema melukai diri sendiri untuk menghapus kejahatan yang telah kau lakukan? Apa yang kau berutang pada putriku? Kau tidak akan pernah bisa membayarnya di kehidupan ini. Apa yang saya berutang pada putri Anda? Tidak bisa saya bayar. Lalu bagaimana dengan apa yang Anda berutang pada putri Anda? Bisakah Anda membayarnya? Saya lupa. Putri Anda adalah Fang Xiaoyu, bukan Fang Rongrong. Di mata Anda, Fang Rongrong hanyalah momok. Dia pantas mati. Kau adalah momok. Kau pantas mati. Aku hanya punya Xiaoyu, satu-satunya putri yang tersisa. Jika kau berani menyentuhnya, bahkan seujung jari pun, aku akan bertarung dengan nyawaku untuk menyeretmu ke neraka. Anda benar-benar ibu kandung Fang Xiaoyu. Apa kau sudah selesai dengan aktingmu? Ini rumah sakit. Apa kau masih berpikir kau bisa menggunakan pura-pura mati untuk menggerakkanku? Nyonya Feng, The film putrimu was Feng Xiaoyu translated tiba-tiba and sakit perut narrated parah. by M Dia Media. cemas ingin menemuimu. Xiaoyu. Tahan dia. Dia bisa menanggung kesalahan untuk kita. Jangan hanya terus melakukan semuanya sendiri. Gunakan otakmu. Aku akan masuk. Kau tetap di sini.
Dr. Huo, 20 tahun yang lalu, dalam perjalanan pulang dari shift malam, kau pernah menabrak seorang wanita hamil. Kau ingat itu kan? Anda? Siapa Anda? Jangan bergerak jika kau tidak ingin skandalmu terbongkar. Dan semua tahun usahamu sia-sia. Maka dengarkan aku. Katakan padaku. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Kirim seseorang ke kematian mereka. Nyonya Fang, aku seharusnya tidak termakan tipuanmu lagi. Untungnya Xiao Yu memperingatkanku tepat waktu. Membuat operasi Feng Tua gagal dan mati di meja operasi. Kau benar-benar kejam. Kau tidak ragu menggunakan skema pengorbanan diri untuk membuatku percaya padamu bahwa kau ingin Feng Tua bangun. Nyonya Fang, apa yang Anda bicarakan? Dr. Hu adalah ahli bedah. Dia pasti bisa membuat Tuan Fang bangun. Dr. Hu apa? Dia hanya penipu. Dia adalah pembunuh yang kau bawa ke sini untuk membunuh Feng Tua. Maaf Nona Yo. Uang yang Anda berikan kepada saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa melakukan apapun yang membahayakan nyawa. Dr. Hu, apa yang Anda bicarakan? Kapan saya pernah memberi Anda uang? Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Ayo pergi. Yushio, jangan mencoba berdebat lagi. Kamu menyuap Dr. Hu sebelumnya, menginginkan Dr. Hu selama operasi untuk mengambil nyawa ayahku. Ini sudah terungkap. Juga hal-hal yang kamu dan Dr. Hu diskusikan sebelumnya. Bibi Ruan mendengar semuanya. Bibi Ruan bisa bersaksi. Apakah Anda baik-baik saja, Nyonya Fang? Nyonya Fang. Awas. Ruanzu. Dia adalah Ruanzu. Dia dulunya sahabat Anda. Dia juga ibu kandung Fang Xiaoyue. Mereka bersekongkol. Mereka semua berbohong kepada Anda. Ini semua konspirasi mereka. Mereka tidak hanya ingin membunuh Anda. Mereka juga ingin membunuh Tuan Fang. Tidak bertobat bahkan dalam kematian. Sudah sampai seperti ini. Dan kau masih ingin berdebat. Kau mencoba menjelek-jelekan Xiao Yu. Aku berharap bisa merobek wajah palsumu dan memotongmu menjadi 1000 keping. Dia adalah Ruanzu. Dia dulunya sahabat Anda. Apakah Anda benar-benar tidak mengenalinya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ruanju sudah lama meninggal. Ibu, perutku sakit. Aku sudah bilang kau tetap di rumah sakit. Tapi kau bersikeras untuk kembali. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui dokter keluarga. Nyonya Fang. Mengapa Nyonya Fang tidak mengenali Anda? Apakah Anda melakukan operasi plastik? Sepertinya. Kau tahu cukup banyak. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu tinggal lebih lama lagi. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Setelah Xiao Yuku sepenuhnya mewarisi aset keluarga Feng, aku masih ingin menikmati hidup bersama putriku. Tanganku tidak boleh ternoda darah. Masih menyangkalnya. Sudah sampai seperti ini. Dan kau masih ingin berdalih. Kau mencoba menumpahkan air kotor ke Xiao Yu. Aku berharap bisa merobek wajah palsumu dan memotongmu menjadi 1000 keping. Anda ingin Nyonya Fang membunuh saya? Nyonya Feng, apakah dia bahkan pantas? Wanita ini, hak apa yang dia miliki? Untuk merebut kebahagiaan seumur hidupku. Dia pantas mati. Kalian semua pantas mati. Saya pasti akan membongkar fasad palsu Anda. Kau tidak akan punya kesempatan. Wanita itu Liu Jing akan mengirimmu ke meja operasi. Kau akan mati di sana. Ibu, apakah Anda benar-benar akan karena skema orang-orang ini membunuh saya? Nyonya Feng, melihat wajahmu, memang terlihat sedikit familiar. Orang bisa mirip satu sama lain. Dan lagi pula, saat seseorang bertambah tua, semua orang mulai terlihat mirip. Di dunia ini, bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Ibu, apa yang kamu dan Bibi Run bicarakan?
Kali ini kita berutang banyak pada Bibi Run. Jika bukan karena Bibi Run, ayah pasti sudah dalam bahaya. Kita harus berterima kasih padanya dengan layak. Yushu ini benar-benar gila. Dia benar-benar mencurigai Bibi Run dan bahkan menyebut Ruan Ju. Nama Bibi Run jelas Ruanyu. Jika Bibi Run benar-benar ingin menyakiti seseorang, lalu mengapa dia menyelamatkan ayah? Xiaoyu, ibu, cepat ke ruang operasi. Bibi Run berkata bahwa Dr. Hu dibeli oleh Yushu untuk mencelakai ayah. Xiaoyu benar. Jika Ruanyu benar-benar ingin membunuh seseorang, mengapa dia menyelamatkannya? Aku seorang perawat. Menyelamatkan nyawa adalah naluri. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, penyakit Nona Feng tidak bisa ditunda lagi. Aku sudah mengatur dengan rumah sakit. Besok kita akan langsung membawa Yushu ke sana untuk transplantasi ginjal. Lalu kakak Yushu, bagaimana jika dia tidak setuju? Dia membunuh Rongrong dan hampir membunuh ayahmu. Hak apa yang dia miliki untuk tidak setuju? Selain itu, dia sudah menandatangani formulir persetujuan operasi. Setelah ginjalnya diangkat, aku akan mengirimnya ke kantor polisi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana kabar ayah saya? Liu Jing mengirimnya ke panti jompo. Dokter berkata, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Target mereka selanjutnya seharusnya Liu Jing. Kami salah mempercayai Dr. Hu. Mengapa dia menyakiti saya? Mengapa dia menyakiti ayah saya? Di mana dia sekarang? Kita harus membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Pada hari kamu dibawa, dia terbang ke luar negeri. Apakah kita benar-benar tidak berdaya melawannya? Kecuali orang mati bisa dibangkitkan. Xiao Jin, kita tidak akan ke rumah sakit lagi. Kita akan ke kantor polisi. Apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa Fang Xiaoyu adalah pembunuhnya? Selama Fang Rongrong bisa dihidupkan kembali, bisa dibuktikan bahwa sopirnya adalah pembunuh. Fang Xiaoyu adalah putri sopir itu. Selama saya mengatakan mereka bersekongkol, mereka akan dibawa untuk penyelidikan bersama. Tapi, ibumu hanya tidak percaya padamu. Jadi, saya menyuruh Anda pergi ke kantor polisi. Selama mereka dibawa bersama, setidaknya bisa memastikan keselamatan sementara mama saya. Nyonya Fang, Yushu kabur. Apa? Yushu kabur. Ibu? Lalu bagaimana dengan operasi saya hari ini? Temukan dia cepat. Xiaoyu akan segera menjalani operasi. Bahkan jika kau harus mengikatnya, kau harus membawanya ke ruang operasi. Ya, Xiaoyu, jangan khawatir. Ibu pasti akan memastikanmu menjalani The operasi yang film was lancar. translated and narrated by M Media. Nyonya Fang, putri Anda Fang Rongrong telah ditemukan. Nyonya Fang, Kantor polisi Rongsen. Feng Rongrong tidak mati. Tidak mungkin. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia terbakar menjadi abu. Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Sama sekali tidak mungkin. Rongrong. Beritahu polisi. Kau adalah Feng Rongrong. Saya. Kau hanya penipu. Kau melakukan operasi plastik agar terlihat seperti wajah putriku. Kau benar-benar ingin menggantikannya. Tercela. Putriku Rongrong sudah meninggal. Jangan pernah berpikir untuk mengambil identitasnya. Nyonya Fang, dia adalah putri Anda, Fang Rongrong. Dia bukan putriku. Dia hanyalah seorang pembunuh. Saya seharusnya tidak terlalu berharap bahwa Anda akan mengakui saya. Sopir keluarga Fang adalah pembunuhnya. Fang Xiaoyu adalah putri kandungnya. Saya cukup beralasan mencurigai. Mereka bersekongkol. Saya meminta agar keduanya dibawa untuk penyelidikan. Selamatkan aku. Ibu, kau tidak diizinkan menyentuh putriku. Siapa yang berani menyentuh putriku? Aku akan melawan mereka sampai mati. Yushu, mengapa kau memfitnah putriku Xiaoyu? Kau wanita jahat. Kau pantas masuk neraka. Ikut denganku. Ibu, Xiaoyu. Mengapa kau tidak mati saja? Mengapa kau ingin menyakiti putriku?
Mati saja. Mengapa bukan kau yang mati? Mati saja. Waktunya membayar atas apa yang kau lakukan padaku. Kaulah yang tidak pantas. Jika kau berani memfitnah Xiao Yu lagi di masa depan, maka jangan kembali ke rumah ini. Rumah? Saya tidak punya rumah lagi. Sejak kakak saya meninggal. Hati Anda hanya ada Fang Xiaoyue? Baiklah. Saya pergi. Saya akan memberi ruang untuk kalian semua. Agar penyamaranmu meyakinkan. Apakah kau sebelum Rongrong meninggal memaksa dan menyiksanya? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Rongrong menganggapmu teman baik. Tapi kau hanya memanfaatkannya. Saya mati. Anda tidak percaya. Saya hidup. Anda juga tidak percaya itu. Betapa konyolnya. Orang yang melahirkan dan membesarkan saya tidak pernah percaya pada saya. Setidaknya, sebelum dia meninggal, saya teman baiknya, masih di sisinya. Dan Anda? Di mana Anda? Selain menyeretnya ke neraka, apalagi yang pernah kau berikan padanya? Kau bilang aku pembunuhnya. Tapi pembunuh sebenarnya adalah kau. Jika bukan karena kau yang mengusirnya dari rumah, bagaimana mungkin si pembunuh bisa memiliki kesempatan untuk membunuhnya? Nyonya Fang. Fang Xiaoyu sedang kabur. Xiao Yu, The film was translated and narrated by dalam M hatimu, Media. Fang Xiaoyue akan selalu menjadi yang utama. Ayah sudah bangun. Bagus sekali. Aku akan ke sana sekarang. Ruansu. Xiao Jin, jangan bergerak. Pisauku tidak punya mata. Apa yang ingin kau lakukan? Ruan Yu, kenapa kau memanggil mereka? Ke sini. Nona Feng sedang kambuh di kantor polisi. Dan dalam kondisi kritis, wanita ini yang menyebabkan semuanya. Nyonya Feng, tidakkah kau ingin dia membayar dengan nyawanya untuk Nona Feng? Tidakkah kau ingin Nona Feng pulih kesehatannya? Jangan percaya padanya. Dia dan Fang Xiaoyue bersekongkol. Dia adalah ibu kandung Fang Xiaoyue. Dia Xiaoyu sekarang. Kau sudah berjanji padanya sebelumnya bahwa kau akan memberinya transplantasi ginjal selama kau setuju. Kematian Rongrong dan peniruan dirimu terhadapnya. Aku bisa melupakan semuanya. Demi Fang Xiaoyue, kau bahkan akan menggunakan kematian Fang Rongrong sebagai alat tawar-menawar. Itu putri kandungmu. Rongrong sudah meninggal. Xiaoyu masih hidup. Aku ingin Xiaoyu hidup. Seharusnya aku tidak punya harapan padamu. Kau tidak bisa diselamatkan lagi. Jangan bermain-main. Kau ikut denganku. Aku tidak sengaja. Kenapa kau lari? Kau sendiri yang menyebabkan ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Di mana orang yang akan mendonorkan ginjal untuk Feng Xiaoyu? Jantung Feng Xiaoyu sudah berhenti. Jika kita menunda lebih lama lagi, dia akan mati. Itu dia. Bawa dia masuk. Cepat. Jika sesuatu terjadi pada putriku, kalian semua juga tidak akan hidup. Aneh. Kenapa aku menangis? Yushio, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Fang Xiaoyue, kau akan menerima balasan. Pembalasan. Sebelum itu, aku akan mengirimmu dan semua orang di keluarga Feng
untuk bersatu kembali di bawah. Lakukan. Lepaskan aku. Maafkan aku kakak. Maafkan aku Yushu. Aku tidak bisa membalaskan dendammu. Berita dari sanatorium. Tuan Feng Shiwen sudah bangun. Nyonya Feng sudah bergegas ke sana. The film was Aku serahkan ini translated padamu. and Pastikan dia narrated tidak by hidup. M-Media. Anda harus segera pergi. Operasi transplantasi organ hidup semacam ini. Kami juga tidak bersedia melakukannya. Feng Tua, kau akhirnya bangun. Apakah kau ingat apa yang terjadi? Sebelum kau sakit. Di mana obat-obatan yang selalu kau bawa? Feng Tua, apakah kau ingin berjalan-jalan? Kau baru saja bangun, kau tidak bisa turun dari tempat tidur. Kau sekarang, bukankah seharusnya kau berada di ruang operasi? Siapa yang menyuruhmu datang? Aku dengar ayah. Tidak. Feng Shiwen dia sudah sadar. Ibu, bagaimana jika dia mengungkapkan apa yang aku lakukan di ruang kerja? Dulu, apa yang harus aku lakukan? Liu Jing. Karena dia kehilangan putra dan putrinya. Sudah gila. Dia menguliti Yushu hidup-hidup dan meracuni suaminya sendiri. Dia benar-benar gila sekarang. Kamu ingin aku meracuninya. Kamu ingin menggunakan tangan Liu Jing untuk membuat Feng Shiwen meminumnya. Jika dia tertangkap polisi, Liu Jing pasti akan mati. Kau tidak tega melakukannya sekarang. Kau menganggapnya ibumu. Aku tidak. Begitu mereka mati, kau akan benar-benar menjadi tuan dari keluarga Feng. Tinggal selangkah lagi. Xiao Yu. Ayahmu akhirnya bangun. Dia hanya belum bisa bicara. Setelah kau pulih, dan ayahmu bisa turun dari tempat tidur, keluarga kita akan bersatu kembali. Kenapa ayah masih belum bisa bicara? Dia sudah terlalu lama berbaring. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Mengetik di ponselnya juga tidak mungkin. Ibu, sup yang ibu buat benar-benar enak. Kenapa kita tidak berikan sedikit pada ayah? Untuk dia coba juga. Baiklah, ayahmu akan sangat senang mengetahui betapa berbakti dirimu. Tuan dan Nyonya Fang, kami di sini untuk menyampaikan hasil penyelidikan untuk kasus Fang Rongrong. Sopir keluarga Fang Anda menolak mengakui telah membunuh Fang Rongrong. Tetapi membandingkan dengan bukti yang kami miliki saat ini, dia adalah tersangka utama. Jika bisa dibuktikan bahwa Yushu memang putri Anda Fang Rongrong, maka tuduhan korban bisa sepenuhnya memvonisnya. Kami baru saja menerima hasil perbandingan DNA untuk Yushu dan Anda. Silakan lihat. Dia hanya seorang pembohong. Sama sekali tidak mungkin dia adalah putriku Feng Rongrong. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Rongrong? Bagaimana mungkin dia putriku Rongrong? Bukankah Rongrong sudah meninggal? Rongrong masih hidup. Putri kita masih hidup. Feng Tua. Feng Tua. Feng Tua ada apa? Dokter. Dokter. Dokter tolong periksa.
Pasti tampaknya keracunan. Apa yang baru saja Anda berikan padanya? Sup ayam. Ini mengandung sejumlah besar bahan obat berbahaya. Jika seseorang tidak sengaja menelannya, paling tidak, mereka akan jatuh ke dalam koma yang dalam. Paling buruk mereka akan meninggal. Saya akan pergi mengambilkan obat untuknya sekarang. Bagaimana itu mungkin? Putriku dia. Itu Xiao Yu. Ibu memanggilku. Xiao Yu, apa yang kau masukkan ke dalam sup ayam? Kenapa kau menyakiti ayahmu? Tolong. Ibuku dia sudah gila. Tolong. Tolong. Liu Jing, putri Anda melaporkan Anda atas tuduhan meracunai dan membunuh suami Anda dan transplantasi organ hidup ilegal yang menyebabkan kematian. Mohon ikut kami. Aku tidak. Xiao Yu, kenapa kau melakukan ini? Karena Nyonya Feng. Kau tidak tahan dengan rasa sakit kehilangan anakmu dan menjadi gila. Ruan Yu. Nyonya Feng. Lihat betapa gilanya dirimu. Aku bukan Ruan Yu. Aku Ruan Ju. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Feng. Lihat betapa gilanya dirimu. Aku bukan Ruan Yu. Aku Ruan Ju. Dia adalah Ruan Zu. Dia dulunya sahabat terbaikmu. Dia juga ibu kandung Fang Xiaoyue. Mereka bersekongkol dalam hal ini. Mereka semua menipumu. Ini semua konspirasi mereka. Mereka tidak hanya ingin membunuhmu. Mereka juga ingin membunuh Tuan Fang. Tidak menyesal. Kau masih mau berdebat sekarang setelah semuanya jati begini. Menjelek-jelekan Xiao Yu. Aku berharap bisa merobek wajah palsumu itu dan memotongmu menjadi 1000 keping. Demi Fang Xiaoyue. Kau mengabaikan nyawa manusia dan tidak berhenti pada apapun. Tidakkah kau menyesalinya? Pembohong. Mereka semua pembohong. Rongrong. Ibu sangat menyesalinya. Ibu minta maaf. Rongrong. Kau tidak mati. Bagus sekali. Bukti Yoshu, transplantasi organ hidup. Itu adalah tuduhan palsu Fang Xiaoyue. Anda bisa pergi sekarang. Aku Yoshu. Bukan putrimu Fang Rongrong. Fang Rongrong sudah meninggal. Putri tunggalmu sekarang bernama Fang Xiaoyue. Rongrong. Rongrong. Aku tertipu. Bisakah kau benar-benar tidak memaafkanku? Jika aku tidak seberuntung itu, aku pasti sudah meninggal di meja operasi, dan kau masih ingin aku memaafkanmu. Bukankah kau baik-baik saja? Kau sangat kecewa, bukan? Kau sangat ingin aku mati. Aku tidak. Hati-hati. Rongrong. Setelah ayahmu bangun, dia melapor ke polisi soal Fang Xiaoyu pemicu sakitnya, mengambil botol obatnya, dan mencoba menyebabkan kematiannya karena sakit. Dia memberitahu polisi semuanya. Juga, Fang Xiaoyu membuang bungkus obat di tempat sampah, dan sidik jarinya ditemukan di sana. Racun dalam sup ayam, dan racun dalam bungkus obat, hasil labnya konsisten. Namun, Fang Xiaoyu dan Ruan Su ini mengetahui berita itu lebih awal, dan sudah melarikan diri. Apa? Lalu, apakah kau tahu kemana mereka melarikan diri? Belum jelas, polisi juga mencari mereka. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka begitu saja lolos. Ayo pergi. Rongrong. Menangkap penjahat terlalu berbahaya. Kau harus pulang. Biarkan polisi yang menanganinya. Apakah kau mengkhawatirkanku? Atau kau khawatir aku tidak akan melepaskan putri kesayanganmu Fang Xiaoyue? Tentu saja tidak. Aku. Xiao Jin, ayo berangkat. Rongrong. Rongrong. Feng tua. Kau belum sembuh. Mengapa kau meninggalkan rumah sakit? Feng tua. Mengapa kau tidak bicara? Sebelum kau pergi, urusan di antara kita.
harus diselesaikan. Tidakkah kau setuju? Sahabat terbaikku tersayang, Ruan Chu. Kau telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Feng Tua dan aku telah mencarimu selama ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kau sangat membenci kami? Bagaimana mungkin aku tidak The film was membencimu? translated and narrated by M Media. Karena penampilanmu. Feng Shiwen memutuskan pertunangan kami. Dia ingin menikahimu. Aku membiusnya. Ingin memastikan semuanya beres dengannya. Tapi diperkosa oleh sopirnya. Aku tidak pernah bisa menghadapinya lagi. Ini semua karena kau. Kau menghancurkan seluruh hidupku. Aku akan membunuhmu. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti istriku. Kau benar-benar mencintainya, bukan? Aku akan memastikan melakukannya tepat di depanmu. Dan membunuhnya. Lari. Feng Tua. Aku akan merusak wajahmu. Memotong tangan dan kakimu. Dan menggorok lehermu. Aku ingin kau mati dalam penderitaan. Mati. Ibu? Ibu? Jangan mati. Bukankah ibu bilang akan membawaku pergi dari sini untuk hidup? Hidup yang baik, ibu. The film was Nenek sudah tiada. translated and Cielo narrated Su. by M Media. Jadilah anak baik. Nenek, aku akan kembali menemuimu minggu depan. Jalani hidupmu dengan baik. Dia memilihmu. Kamu adalah Xiao Su nenek. Jangan merasa bersalah. Anak baik. Nenek, maafkan aku. Rongrong, ibu dan ayah akan membawamu pulang. Ini rumahku. Rongrong, ibu benar-benar minta maaf padamu. Ibu salah. Ibu hampir menyebabkanmu kehilangan nyawamu. Ibu tidak memintamu untuk memaafkanku sekarang. Ibu akan menebusnya padamu di masa depan. Ayah juga salah. Ayah gagal melindungimu dengan baik. Demi saudaramu. Tolong beri kami kesempatan ya. Ini ditemukan di tempat kejadian perkara. Kalung ulang tahun ke-17-mu. Di atasnya, aku menambahkan liontin lain. Diukir dengan tanggal lahir Yushu. Kau bisa menjadi Yushu mulai sekarang. Atau kau bisa menjadi Feng Rongrong. Yushu memberimu kehidupan baru. Dia juga akan menjadi putriku. Pulanglah. Kakakmu juga pasti ingin kamu pulang. Agar keluarga bersatu kembali. Pulanglah. Mari kita pulang.